kalau kita bicara terkait langkah antisipasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap tren pergerakan ataupun pelemahan rupiah ini seperti apa saja sih Pak Haryadi? Ya, yang jelas kalau itu, pertama terkait dengan bahan baku dulu ya. Bahan baku itu, kita selalu mencari alternatif-alternatif, dari, negara-negara, alternatif gitu. Jadi, mencari, pasokan yang relatif harganya kompetitif, itu udah pasti kita lakukan itu, pertama itu. Lalu kedua, dari sisi seluruh biaya, produksi itu kita coba lakukan seefisien mungkin. Ini, kalau ya sebetulnya paling terpengaruh adalah yang, bahan bakunya import, Mas. Itu, karena kalau larinya adalah ke kenaikan biaya. Jadi seluruh, walaupun kita udah sebetulnya udah cukup efisien, tapi ini juga, kita mencari, seluruh lini untuk bisa lebih, optimal efisiensinya. Nah, yang ketiga, itu memang, tadi itu salah satunya mengurangi rencana-rencana, ekspansi atau, capital expenditure yang capex-nya itu juga kita harus, tahan dulu gitu ya. Karena memang sekarang kalau udah seperti ini kan kita harus, siap-siap, dengan cadangan, cash flow ya, cash flow-nya supaya jangan sampai nanti terganggu. Nah, yang berikutnya adalah juga mengantisipasi dari permintaan pasar. Permintaan pasar itu, bagaimana? Karena, sekarang ini sih alhamdulillah masih, cukup baik ya kalau kita lihat untuk barang-barang konsumsi masih ada, pertumbuhan. Jadi kalau kami meyakini, kita kalau resesi sih, insya Allah enggak ya, tidak akan terjadi, mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang kita, fokuskan sekarang ini adalah bagaimana, bisa tetap mempertahankan penjualan di tengah-tengah tadi. Karena walaupun tidak, masuk ke resesi, tapi penurunan daripada daya beli itu, masih terlihat, Mas. Apalagi kan kita belum pulih, sepenuhnya dari pandemi ya. Nah, ini yang, terus terang memang, tantangannya ada di sana. Tapi kondisi ini masih lebih baik dari tahun lalu, bahkan di 2020 ya, ini trennya tren yang sudah membaik begitu. Jadi kami berpandangan bahwa walaupun, situasinya tidak begitu bagus, tapi kita, yakin kita bisa melewati ini. Oke, Anda sudah mengatakan situasinya tidak begitu bagus begitu ya bagi para pelaku usaha. Untuk time frame-nya sendiri, para pelaku usaha sendiri melihatnya, hingga akhir tahun 2022 inikah atau justru hingga sepanjang tahun 2023 juga masih sama? Kita biasanya masih di semester 2 itu lebih rendah dari semester 2 ya, semester 1. Tapi kita tahun depan kan ada, Idul Fitri. Nah, ini kita harapkan ini juga akan mendorong, permintaan gitu. Jadi, mudah-mudahan sih kalau kita tidak ada sesuatu hal yang, sangat luar biasa, kita di semester tahun depan itu, relatif mestinya cukup stabil Mas, gitu, cukup stabil karena tadi saya sampaikan ya kita ada festif, ada, push demand di, Idul Fitri, demikian Mas. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Telisa. Bu Telisa, Anda orang market begitu ya, pastinya juga telah mem-view ataupun menteropong lebih jauh lagi di 2023 sebetulnya Anda melihatnya akan seperti apa sih? Seberapa tahan juga untuk pasar keuangan kita? Ya, jadi kita memang di tengah resesi global, Indonesia masih cukup punya kekuatan ekonomi. Jadi kami sudah mencoba membuat beberapa simulasi semacam stress test begitu ya. Artinya prediksi IMF misalkan world GDP itu sekian persen ya. Nah kami buat lebih buruk dari itu, seburuk-buruknya dunia. Misalkan pun dunia misalkan tumbuh 1,5% saja atau hanya 1% saja karena perlambatan global, itu kita masih bisa tumbuh sekitar 3% at minimum. Jadi artinya bahwa iya, pertumbuhan itu masih ada ya. Kan tahun ini kita di kisaran 5,2 sampai 5,3% kalau kami perkirakan. Nah, mungkin agak turun sedikit di 2023 apabila kondisinya agak gloomy ya. Misalkan kayak world GDP-nya turun, terus kemudian juga turun dalam arti melambat, kemudian juga dari sisi Fed Fund Rate-nya masih hawkish misalkan, kemudian geopolitiknya juga masih uncertain, dan rupiahnya misalkan masih pada level yang lemah dan suku bunga kita yang naik. Nah, itu kami perkirakan Indonesia masih punya kekuatan di angka at minimum tuh 3 sampai 4% itu masih tercapai. Jadi tadi makanya setuju banget dengan Pak Haryadi bahwa ya resesi sih enggak ya. Resesi itu kan definisinya dari NBR kan technical recession itu 2 kuartal berturut-turut itu kita negatif, pertumbuhan ekonominya. Nah itu untuk negatif tuh Indonesia,
masih jauh lah ya, gitu. Kecuali ada sesuatu yang unpredictable, misalnya kayak perang dunia ketiga atau tiba-tiba ada perang nuklir, nah itu kita tidak tahu ya. Seperti pandemi itu kan juga unexpected, kita tiba-tiba negatif. Tapi kalau tidak ada itu, semua masih ada downside tapi udah kita price in. Nah, itu kira-kira kita masih bisa tumbuh cukup di angka segitu ya. Jadi artinya untuk dunia usaha sendiri, menurut saya di angka 3,5 sampai 4% ya kita masih bisa survive lah seperti itu. Tapi syukur-syukur lebih dari itu kalau kita melakukan not business as usual ya. Seperti tadi kan dari G20 atau B20 banyak peluang-peluang yang bisa kita capai ya, misalkan investasi kita ingin di EV, terus kemudian juga kita ingin mengembangkan green economy. Nah, itu kan harusnya juga motor pertumbuhan ekonomi baru gitu ya. Dan kalau janji-janji investasi yang di G20 itu kemarin bisa direalisasikan, ya salah satu deal-deal itu, beberapa deal itu kan tentunya itu juga akan berdampak positif seperti